terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berbangsa. Saya cuma menetapkan Jumat sidang yang menuju pesakaya. Jadi mendengar menetapkan aku ina yaitu memalawa anak sayur dan Tuhan Pan. Jadi jimiku lahu terlauna hari terlauna hadir lahu antara nahu tau terjam asinan Tuhan dalam urita. Jadi gimana karena naik kepong penjajaran terus menjinara Tuhan hadir asinan Tuhan menetapkan. Jadi apa yang terlalu kepong terus gimana terlalu naruh maka pribadi terlalu honor Tuhan akhirnya Tuhan masih terlalu lewat pujian penyembahan dan teraju Tuhan menanti kawana kawan kemarin karena jadi semuanya problem aku memimpin terlalu semuanya kawan semuanya. Haleluya. Tuhan adalah teman kami rata surga. Gimana Tuhan Yesus kami menuju mahakarangka kami kalau jam lalu asia ya kak menkamelin. Terima kasih Tuhan kami perlindungan dalam hidup kami dalam hati kami dalam menolong kami nah Tuhan kami percaya ikatan mau perlindungan dan kami Pak. Terima kasih Tuhan Yesus kami berkat Tuhan dalam ketepatan murid kami ini. Kau memberkati kami tidak lahu. Gimana kalau naik malaikat kalau mengucap syukur menjadi orang maringani. Kalau naik malaikat Tuhan maka setiap pribadi kalau telah suka lebih nak dalam pang kami gimana Tuhan kami akan dengan doa akan menjadi kami merapi setiap pribadi kami Tuhan. Maka gimana yang suka lebih enak mendalam hari kalau alam terlibat dalam pujian penyembahan dan kalau alam memimpin pujian maka hati dalam suka jadi tinggal Tuhan alam merapi jadi nampak kami gimana panadin sayur kami penyertaan kuasa doa angka hinapa kami ke Tuhan kami jauh Tuhan Yesus tak pernah tahu berakte kami. Kalau naik malaikat jiman Tuhan Yesus, maka apa kami ini terlalu suka. Berkati setiap pribadi. Tuhan kalau naik malaikat alawan maka daharin kami alam belum batu. Kalau kayak jamin Tuhan alam masih mau kekuatan. Tuhan Yesus minat dalam menghadapi permasalahan dalam murid. Tuhan ikalah membuka alam menjudi masyarakat Tuhan kami naik malaikat cimani kalau maka setiap pribadi kami honankan kami nasi ayam belum angkat dalam menyertai kami menarik pang kami di tengah anak kau dan kami arah kadang tua arah kami judi arah kami terima kasih amai dalam marah Tuhan Yesus kami semuanya baru sebenar amin. Oke, shalom dan selamat pagi. Jadi kita masih meneruskan kebaktian secara online. Jadi mari kita masuk dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita mempersiapkan
Salom ok sa ujima manitam lim jemaat Tuhan. Gina hitampaan alalu dana age alanay man Tuhan. Dihin itam pelaho uknay mengalay dalam normal maring dihin paantangan ngiyong SOP. Jadi telo bersyukur kabin halam Tuhan alang te pejin hintam lim. Jiman hilaan aku ibejo geri telo alam katuk Tuhan. Alam Ji Korintus tulan 25 men 57. Jadi ini merupakan firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar ya daripada 1 Korintus bab 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tema ataupun batang katuk kalang agri mentelo jimani hana kebangkitan Kristus memberi kemenangan. Jadi anan batang katuk alang telo pihak pakalai saya telo nukam sebayang aku beri tolong sebayang. Amai hasurga lamaran Tuhan Yesus, terima kasih man firman Tuhan alang an kalau pihak basa hin pakalai jimani hati palus para jemaat hak Korintus maruntuk kemenangan alang te alam Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan Yesus alang upi jumurip. Terima kasih Tuhan aku sebayang ya Roh Kudus alang memberikan pengertian, pemahaman agar firman Tuhan yang kami belajar bersama menjadi berkat kekuatan bagi iman kami. Pakai hambamu beri perkataan yang sederhana, yang mudah kami pahami agar kami semua dimanapun berada diberkati lewat firman Tuhan ini. Berkati siaran online yang kami gunakan, berkati pemberitaan firman-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan, dan lawati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Roh Kudus bekerja yang melayani kami setiap pribadi sesuai dengan keperluan kami. Kami berdoa agar ada kesembuhan, pemulihan, agar kami dapat menikmati akan berkat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami karena kami siap mendengar alamaran Tuhan Yesus kalau sebayangin para sukenap. Amen. Jadi dalam firman Tuhan dalam bahasa Jimani kalau sang kalai teji batang katuk ataupun tema alang bara maruntuk kebangkitan Kristus memberi kemenangan. Jadi adalah kalau nyenang. Jadi bagaimana kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan? Dari pembacaan dalam Jauh 50 ini kalau nyenang ayat konteks dari ayat 51 sampai ayat 56. Jadi meninang telur jam bahwa kemenangan alam kebangkitan Tuhan Yesus ini alam masih tam jaitam lahu mengalami kemenangan ngecelok kebangkitan Tuhan Yesus Kristus alam tam merayakan dedok Paskah alam oh ini di sepanjang bulan April ataupun bulan 4 ini kita merenungkan bahwa betapa besarnya kasih Tuhan alam masih tam menyelamatkan itam man hukuman maut. Jadi anak-anak halang naitam bersukacita di dalam kemenangan kebangkitan Kristus. Jadi dalam poin yang pertama kita melihat dari ayat yang ke-54e di hati halang umat yang dapat binasa telah mengenakan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan yang telah nyenangani matoh man kontekna 50 GE di hakuma kita tidak akan mati semuanya. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus ya tentang keraguan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bagaimana keadaan tamplunan teguh hitam matai di teguh hitam sang lekah manusun tanah ni nonok keadaan tam
Jadi Tuhan Yesus berbicara meyakinkan dalam firman Tuhan tentang jaminan dan pengharapan hati melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga akan mengalami kebangkitan untuk menerima hidup yang kekal. Jadi tinan Paulus bara bahwa itang kelunan dalam te loh teguh atang Tuhan te alang melalui kematian secara tubuh ataupun kematian secara fisikal, tetapi akan mengalami kebangkitan dan diubah. Jadi bila saya pakai daho alam 51e, hati kita tidak akan mati semuanya. Abina nun memberi pengertian yang jelas bahwa bila-bila Tuhan Yesus datang pada saat ini dan nanti apabila kita masih hidup pada masa itu, kita akan dibangkitkan, tanpa melalui kematian fisikal. Itu yang dimaksudkan, Dan ayat yang ke-52e, tetapi kita semua akan diubah dalam sekelip mata. Jadi ayat 51e dan ayat 52e ini adalah satu cantuman ataupun sambungan langsung berbicara tentang kehidupan tubuh fisika yang diubah, dalam sekelip mata. Jadi maksudnya kemenangan alam luar biasa, alam tam imani, tam yakini melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Iha upuju murib itam anak-anak Tuhan, hiran-hiran Tuhan Yesus naik, itam sang mengalami satu perubahan. Adi jitu luar biasa, iha pakai daho dengan sekelip mata. Kita diubah kepada suatu tubuh yang baru, yaitu tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Jadi nunan pelahu alam ayat 52b, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Alam pertama mana ada habis bicara hati. Bila-bila Tuhan Yesus datang, oleh karena kuasa kebangkitannya, apabila kita masih hidup pada saat itu, Dia akan membangkitkan kita tanpa melalui kematian fisikal. Tetapi hal yang kedua, berbicara tentang orang yang sudah alang umatai, alang nginah ke Tuhan Yesus dalam 52 bianan, dibangkitkan hati dalam keadaan yang tidak binasa. Jadi nusinete patairan, tidak ada kebinasaan lagi, dan kita semua akan diubah. Jadi amaina yari Tuhan adina jibrita sukacita daripada inti Injil kebangkitan Tuhan Yesus menleleng kelunan langina. Baik alam hitam murib hiran-hiran Tuhan Yesus naik, Tuhan berkuasa memberi kemenangan mau urip menita. Baik kelunan lang umatai, tetapi pada saatnya Tuhan Yesus memberi kemenangan, yaitu akan mengubah yang dapat binasa kepada yang tidak dapat binasa. Hana suatu motivasi rohani jaya tampan setia dalam kinahta menantikan Tuhan. Alang samnai kedua hangun abini hau membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit, anak-anak kuasana alang mau kemenangan menitam sebagai anak Tuhan. Poin alam kedua, di hati alam 54 elokkan alam
Johanan Hakuma, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Alaguna manade, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Konteksnya sama. Hati yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Wow, ini perkara yang luar biasa, yang memberikan kepada kita jaminan yang nyata, yang jelas, bahwa kematian bukan akhir kehidupan kita. Patayo sihakau ataupun pahurip. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas di sana, kematian alang ternyata dalam Johanan Hana akan masuk kepada suatu hal yang tidak akan mati. Ya. Jadi anak telah nyenang bahwa Kristus telah bangkit, mengalahkan maut. Patai ati dengan patai dikalahkan. Anina kemenangan adalah luar biasa. Jadi amainai yang alam Tuhan Yesus. Apabila kita memiliki kematian dalam urip rohani kita, dalam urip kinahtam, dan tegutam Allah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam urip kita, kehidupan rohani kita dalam makai dihidupkan. Persekutuan kita yang terpisah dengan Allah dipersatukan kembali. Yesus dijadikan jalan perdamaian. Nah, alam bahagia anak kita melihat bahwa kuasa kebangkitan Yesus menghidupkan urip rohani, urip kinahtam. Kita mulai daripada jadi bayi Kristen ataupun bayi rohani yang memerlukan susu, bertumbuh, dapat berdikari, berdisiplin, dan sehingga kita dapat bertanggung jawab. Jadi anak-anak proses alam telah alami, di mana kuasa kebangkitan Kristus menghidupkan urip rohani kita, hubungan tahu dengan Tuhan. Jadi anak telah menjuara Tuhan, karena Kristus telah bangkit dan dia mengalahkan maut. Kristus alam telah urip telah mengalahkan patai dan memberikan kehidupan dalam urip peluantang. Kita akan mengalami kebangkitan dalam Kristus sesuai dalam Roma saya 20 alam kumak nuni. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan, amainai telah nyenang kini bahwa kita mengalami kebangkitan Kristus. Dalam Roma anak jelas mengatakan bahwa ia yang telah membangkitkan Kristus menghangkulan matai akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi anak antam alami dalam urip suatu kemenangan alam luar biasa. Alam menyingkirkan segala ketakutan. Alam menyingkirkan segala pengaruh kawah kenap pintu sakenap. Alam mengusir segala pikiran-pikiran. Alam mengganggukan tentang siapa dan bagaimanakah hidup kita, ya, di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu mengatakan bahwa ia yang telah membangkitkan Kristus dan rohnya yang ada dalam kita, dia akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh itu fana, tapi kuasa kebangkitan Kristus melakukan pekerjaan yang besar di mana dia menghidupkan tubuh kita yang fana. Nunan pelahu kebangkitan Kristus ke surga menyediakan tempat
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Awit tolong jenang alam Injil Yohanes bab 14 ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki roh kemenangan, roh kebangkitan di dalam kebangkitan Kristus. Di dalam kebangkitan Kristus, kita memiliki janji, jaminan yang pasti bahwa Kristus yang bangkit telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 3. Dan dia akan datang kembali. Ini janji, supaya di mana Kristus ada, kita akan hidup bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Amin. Katakan kepada teman kita di sebelah, dahalah hamid lo, puji Tuhan, haleluya, amin. Karena Kristus menyediakan tempat bagi kita. Ini kemenangan. Kita tidak akan terus ada di dunia ini, tapi kita akan dibawa di tempat di mana Tuhan telah menyediakan bagi kita di surga. Tempat yang tidak ada sakit penyakit, tempat yang tidak ada virus corona, tempat yang tidak ada masalah ekonomi, tempat yang tidak ada tekanan hidup, tetapi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam hadirat Tuhan menyembah, memuliakan dia, mengagungkan dia, karena dialah Raja kita yang memerintah di atas segala kerajaan. Jadi hal yang ketiga, hati poin dalam bayat lo, alam tolong nyenang tejo kebangkitan Kristus yang memberi kemenangan hana. Di dalam ayat 54b dia mengatakan, sengat maut ialah dosa, kuasa dosa telah dikalahkan. Jadi kebangkitan Kristus memberikan kemenangan kepada kita untuk mengalahkan maut. Mungkin banyak kali kita mengatakan, alam biasa, alam tamperhi, oh ini habis lemah kui, ini haga kui, tena salah, tergak dalam salah. Oh habis gibah kui kah, haga tajak noni. Jadi kuri darah hitam diperhambakan dengan dosa, dengan pikiran dosa, dengan kelemahan dosa, dengan pengaruh dosa. Tetapi Kristus yang bangkit memberikan kuasa untuk menang di atas kuasa dosa. Firman Tuhan mengatakan, yaitu dia memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Apabila Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid supaya menunggu ataupun menanti di Yerusalem. Nusi benar pindah nunan tua di Yerusalem, tetapi mereka berdoa. Sehingga dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 kita melihat janji Tuhan memberi Roh Kudus. Dan sehingga terjadi di dalam ayat itu penggenapan firman Tuhan, Roh Kudus dicurahkan dan mereka mengalami kebangunan rohani pribadi di dalam kumpulan mereka berdoa. Jadi Roh Kudus sebagai penggenapan daripada kebangkitan Tuhan Yesus, di mana lewat kebangkitan Tuhan Yesus ini Roh Kudus menjadi sumber, penolong, penghibur, dan memberikan kekuatan dan kemenangan. Bahkan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa, kemampuan untuk mengalahkan kedagingan kita. Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan dalam Galatia bab yang kelima, kita melihat di sana dari ayat 16 bahwa daging dengan Roh Kudus seringkali berlawanan. Setiap hari mereka bertentangan, berlawanan satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban. Apabila kita hidup
menurut Roh Kudus, kita akan mengalahkan kedagingan, hawa nafsu kita. Inilah kemenangan kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada. Adam tak mulai ngibah, mengeluna dalam ketagih teh alkohol, teh dadah, ya, keinginan dah, nafsu dah, ya, sangat kuat. Demikian juga mereka yang terlalu kuat hawa nafsu, ya, dalam seksual, ya, mereka harus berhati-hati. Karena apa? Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kita akan mengalahkan keinginan hawa nafsu yang jahat, ya, perzinahan, ya, percabulan. Kita kembali dan kita mohon Tuhan supaya mengampuni kita. Kenapa dosa-dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan? Bukan hanya memisahkan kita dengan Tuhan, karena dosa-dosa yang demikian akan memporak-porandakan keluarga kita, akan memisahkan hubungan suami istri dan anak-anak. Itu makanya Kristus telah bangkit, supaya kita tahu bahwa sengat maut itu, dosa itu dapat dikalahkan. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan otoriti, ya. Dikatakan dalam Yohanes bab yang ke-1, Yohanes bab 1 ayat yang ke-12. Lemitap na ujian anak Tuhan, ya, alam minah teh Tuhan Yesus, an uktingan diberi kuasa menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah. Jadi apakah tujuan kuasa itu? Ya, tujuannya adalah sebagai anak Tuhan kita dipelengkapi untuk mengalahkan pengaruh dosa, ya, mengalahkan kedagingan dosa, hawa nafsu dosa. Jadi maka itu dikatakan maut telah ditelan oleh kemenangan. Jadi sengat maut itulah dosa. Jadi kuasa dosa itu telah dikalahkan. Apabila Anda dan saya sungguh-sungguh sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara akan melihat sendiri, mengalami sendiri pengalaman bagaimana kuasa otoriti Tuhan menolak segala dosa, keinginan dosa dengan cara dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang lama yang sudah berlalu. Saya telah meninggalkan hal-hal yang merusakkan hidup. Saya sudah meninggalkan semuanya. Kita doakan dalam nama Yesus, ada peperangan dalam diri kita untuk menentang dan menolak dosa. Jadi itu, apabila Rasul Paulus telah mengalami akan kebangkitan Kristus dan penyataan Kristus, apa yang Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi, dia menganggap segala sesuatu yang sudah dia lakukan adalah sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Amainayar yang Tuhan Yesus, tubuh pun pengenalan akan Kristus, kebangkitan Kristus. Memang godaan pengaruh dosa tetap ada, tetapi kita diberi kuasa, yaitu untuk menolak dosa. Kita melihat dalam Roma bab 8 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini jawaban untuk kita mengalahkan dosa. Sengat maut alam membunuh, alam mematai urip beluat, alam memisah urip di Tuhan, alam memisah urip di suami istri, alam keluarga. Jadi cara hati mematikan keinginan daging, ya. Tegutan nyo carana jawaban firman Tuhan hati. Jika dengan roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi abin menurut keinginan daging, memimpin
memimpin kepada kematian, kebinasaan. Dalam dua kategori. Kebinasaan yang pertama akibat dosa adalah pemisahan dari Allah, yaitu hukuman kekal. Ya, itu yang terjadi. Dan konsekuen yang kedua, kesan dosa, konsekuen akibatnya, pengaruhnya akan merosakkan, termasuk dalam kehidupan batin fisikal. Itu makanya ada keadaan yang merosakkan keluarga, merosakkan pribadi, merosakkan kesehatan, ya, merosakkan emosi, merosakkan pikiran. Ini adalah kesan daripada pengaruh dosa yang tidak dimatikan. Abina Tuhan pakai daho alam Romana hati, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, tetapi jika oleh roh kamu mematikan. Kenapa dia pakai istilah jika oleh roh kamu mematikan? Itu berbicara tentang authority, kuasa, menggunakan authority, kebangkitan, kemenangan Kristus hati dalam nama Yesus. Aku menolak segala keinginan hawa nafsu dosa. Authority kamu apabila digoda oleh hawa nafsu, apabila kelemahan kita diserang oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa setan iblis, dalam nama Yesus kita putus, kita patah, kita hancurkan. Itu adalah kemenangan. Ya. Jadi maka dengan itu dia katakan, jika ya oleh roh kamu mematikan. Jadi tindakan kita mematikan, ya, keinginan dalam gerita malam salah. Ya. Jadi benar kita diberi Roh Kudus mengalahkan hawa nafsu, kedagingan yang merosak alam petasa urip. Jadi tampuh diberi kemenangan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Di dalam saya dan di dalam Anda Kristus sudah bangkit, menunjukkan bahwa Anda diberi otoriti kuasa untuk mengalahkan dosa. Karena dosa itu adalah maut. Sengat maut arti dosa, tetapi sudah dipatah dikalahkan. Jadi Mang jadi diperhambakan oleh dosa, hawa nafsu kedagingan. Kalau ada keinginan hawa nafsu yang jahat, kita ada kuasa dalam nama Yesus. Kita putus, kita tolak, kita buang, dan kita bebas. Jangan ingin lagi ya hidup bagi dosa. Jangan pelihara lagi, mengtumbuhlah ya kelemahan-kelemahan dosa. Tuhan Yesus akan datang bila-bila masa. Setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing. Maka dengan itu, dalam masa kita pukuli kenam, bertobat. Jangan kita membiarkan diri kita jauh daripada Tuhan. Tunggu Tuhan naik heran-heran bahwa kita mengalami kemenangan di dalam kebangkitan bersama Kristus, di dalam Kristus. Jadi anak-anak halang firman Tuhan yang aku fungsikan mentelo Jimani dalam kesimpulan firman Tuhan ini aku alam Ji Petrus tulanji jotelo. Aku kena dalam jauh ini telo bahasa anak piah-piah hino tu apa telo telo bahasa anak piah-piah. Hati alam Ji Petrus tulanji jotelo. Mari kita baca bersama-sama Ji 2 telo. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita terus kepada ayat yang keempat, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Adina kebangkitan Kristus, alam mau hitam, sukacita, damai sejahtera, dan sekaligus memberi kita kemenangan di dalam Kristus, mengalami jaminan hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan.
Jadi nunpah keadaan tam hadapi alam sultanani, bersukacitalah, nikmatilah kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Beritakanlah kemenangan di dalam kebangkitan Kristus. Jadi setiap keluarga haut luang amintan, kita mengalami kemenangan, pemulihan di dalam kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amen. Amen. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terpanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau Pen dalam kembang telur saya telur nekam sembayang, aku kiri dalam sembayang. Saya telur nekam lima. Tuhan yang di surga, kalau berasa kena menikah amai, asih kah dan alam kami, ikut ubah kalau saya Tuhan, maya kalau Tuhan dalam pang kalau dani. Terima kasih Tuhan atas perkasian firman Tuhan, menhambakan menade amai, bayanah Tuhan menjadi berkat, jadi bekalan kalau Tuhan dalam minggu dan makan datang Tuhan. Amai kalau sembayang luka maunat kah, majai jemaat ke Tuhan, tiba Tuhan, anak-anak ke Tuhan, anak-anak kami laku dari sekolah Tuhan, minggu ini dia amai, baik kat Tuhan mengubah dalam Tuhan, impok dalam kesembuhan Tuhan, melindungi dalam Tuhan, perah COVID-19 ini amai, baik dalam Tuhan, dari menimba ilmu, dari bimbingan dan meningkat Tuhan. Tiba kalau amhado sebayang vaksin lang an dah matuh Tuhan, baiklah ika lang memberkati pakai dalam doktor Tuhan, tiba pekerja-pekerja yang terlibat dalam proses pemvaksinan ini amai, baiklah Tuhan lewat vaksin ini Tuhan penyembuhan terjadi dan kami elim Tuhan. Tiba kami Tuhan amhado menjadi jemaat kami Tuhan, alam struggle Tuhan, alam cakap-cakap alam tusah ni amai, berkati dalam Tuhan pakai dalam dimasi dah Tuhan, baiklah kami Tuhan jarum-jarum ni Tuhan amhado tiga aman Tuhan. Tiba Tuhan kalau menjadi minggu kalau alam musuh ke amai, baik ni kalau maya kalau Tuhan, baiklah kalau kami su menikapkan Tuhan. Terima kasih terberkat kami aninah hakai kalau Tuhan almarat Yesus Kristus Tuhan dan Yesus selamat kalau lim. Amin. Tangan anak pangkelak setelah minggu kemarin.